Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Amiruddin dan Fitri Asifa dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang masalah-masalah sosial dan media massa. Media massa dan masalah sosial. Para akademisi dan praktisi meramalkan bahwasannya media massa akan mengalami perubahan secara dramatis, baik sifat, peran maupun jenisnya, terutama peran media massa di waktu yang akan datang. Banyak media massa lebih banyak mengambil peran sebagai institusi produktif daripada sebagai institusi edukasi. Menghadapi persoalan ini, maka secara substansial sebenarnya media massa sudah bermasalah, di mana visi dan misi media massa secara substansial pula sudah berubah. Kalau secara teori, masalah media massa adalah institusi yang berfungsi memberi informasi, edukasi, dan hiburan, maka media massa akan datang tidak lagi menjadi institusi edukasi dalam pengertian sesungguhnya, akan tetapi lebih banyak menjadi institusi pemberi informasi yang tidak edukatif dan penyajian hiburan yang tidak edukatif pula. Media massa saat ini, karena di satu sisi ia menanamkan diri sebagai agen of change, perubahan dalam pengertian yang sesungguhnya. Di sisi lain, ia juga sebagai media massa saat ini justru miskin dari fungsi edukasi, nilai-nilai kemanusiaan. Media massa justru lebih banyak menjadi corong provokasi, nilai-nilai kehewanan seperti materialisme, hedonisme, seks, konsumerisme, kekerasan, sekularisme, mistisme, dan semacamnya. Yang semua itu menurutnya banyak kalangan sebagai sumber pemicu berbagai persoalan sosial di masyarakat saat ini. Agen perusak, agen of disclosure-nya, namun dan pemicu masalah-masalah sosial di masyarakatnya. Baik, selanjutnya masalah sosial dalam media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi modern yang memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan memberikan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik peran positif tersebut, media massa juga tidak lepas dari persoalan sosial yang muncul akibat isi dan bentuk tayangan yang ditampilkan. Burhan Booking dalam Sosiologi Komunikasi 2013 menjelaskan bahwasanya media massa seringkali menjadi ruang terbuka yang memunculkan berbagai masalah sosial, baik dari bentuk tayangan hiburan, pemberitaan, maupun iklan komersial. Masalah-masalah ini tidak hanya berimplikasikan pada perilaku individu, tetapi juga memberikan dampak luas bagi struktur sosial masyarakat. Masalah sosial dalam media massa. Media massa seharusnya berperan sebagai institusi edukasi yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, namun kenyataannya justru sebaliknya. Media massa saat ini lebih sering menjadi corong untuk menyebarkan nilai-nilai kehewanan seperti materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan kekerasan yang memicu masalah sosial. Yang pertama, tayangan mistik dan tahayul. Tayangan mistis terutama di televisi menjadikan salah satu konten utama. Awalnya berupa media, berita, sinetron, kini banyak dikemas dalam tayangan keagamaan. Tayangan ini menarik perhatian karena masyarakat Indonesia yang tradisional cenderung menyukai informasi tahayul yang mistis sebagai bagian dari cara pandang mereka terhadap kehidupan. Tayangan-tayangan mistis di media massa menyajikan misteri, kengerian, dan horor sesuai dengan pemahaman masyarakat. Rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan mendorong minat masyarakat terhadap tayangan ini. Menonton tayangan mistis menjadi cara lain bagi masyarakat untuk menjalani dunia mistis, sama seperti pergi ke dukun atau membaca cerita horor. Selanjutnya, tayangan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga refleksi sosiologis dan budaya yang dibutuhkan masyarakat untuk menjawab misteri batiniah. Sutradara film mistis membangun konstruksi sosial, baik yang ilmiah maupun rekayasa, untuk menciptakan suasana mengerikan. Tayangan mistis dan tahayul dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, mistik semi-sains, yaitu film mistis yang berhubungan dengan fisik ilmiah, meskipun kadang tidak rasional. Contohnya adalah film seperti Manimal atau pertunjukan Deddy Corbuzier. Dan yang kedua, mistik fisik, yaitu film mistis yang tidak masuk akal, murni fiksi, dan bertujuan untuk menciptakan misteri serta kengerian bagi penontonnya.
Selanjutnya yang kedua, yaitu pelecehan seksual dan porno media. Yang pertama, berawal dari wacana seks. Wacana tentang tubuh perempuan sebagai objek pornografi sudah lama menjadikan polemik, berakar dari dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, pandangan yang memuja seks. Kelompok ini melihat tubuh dan seks sebagai sumber kebahagiaan, seni, dan bahkan anugerah Tuhan. Mereka menganggap seks sebagai suatu yang suci, sumber ketenangan, inspirasi, dan tujuan hidup. Yang kedua, pandangan yang menuduh seks sebagai sumber masalah. Kelompok ini yang diwakili oleh dua aliran feminis menganggap seks sebagai sumber malapetaka sebagai perempuan. Yang ketiga, feminis radikal menyatakan bahwa laki-laki baik secara biologis maupun politis mendominasi perempuan melalui ideologi patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Dan yang keempat, feminis marxis penuduh ideologi kapitalis sebagai penyebab dominasi seksual dalam sistem properti pribadi. Perempuan bereduksi menjadi bagian dari properti, sehingga laki-laki yang mengendalikan produksi juga mengendalikan seks perempuan. Selanjutnya, perdebatan ini menunjukkan bahwa eksploitasi seks terjadi dari masa ke masa, meskipun dengan cara yang berbeda. Yang pertama, perbedaan budaya. Ada suku seperti suku Savante di Brasil yang hidup tanpa busana dan menganggap hal ini wajar karena nilai-nilai budaya yang mereka tidak menganggapnya pornografi. Seksualitas sebagai subjektivitas dan komoditas. Di sisi lain, beberapa perempuan secara subjektivitas mengeksploitasi dirinya mereka sebagai objek porno untuk menarik lawan jenis. Contohnya adalah penggunaan pakaian ketat dan fenomena seks bebas pelacur di kota. Pornografi harusnya didefinisikan berdasarkan konsensus nilai masyarakat. Perdebatan tentang pornografi di Indonesia harus mempertimbangkan yang selanjutnya, yang kedua, pergeseran makna. Seks yang sakral bisa bergeser menjadi komoditas. Yang ketiga, konseksi sosial. Eksploitasi seks dapat mengundang perilaku menyimpang dari masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Perdebatan ini penting untuk mencari pemahaman yang intrasubjektif dan intersubjektif tentang makna pornografi yang sebenarnya yang selalu dipandang secara subjektif sesuai dengan konteks nilai dan waktu. Yang kedua, pergeseran konsep pornografi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, konsep pornografi mengalami pergeseran makna. Awalnya istilah porno digunakan segala bentuk tindakan cabul. Kemudian dengan penemuan mesin cetak, istilah pornografi mulai digunakan khusus untuk merujuk pada gambar-gambar porno. Saat ini, konsepnya telah berkembang menjadi beberapa varian yang jika disajikan dalam satu media, melahirkan istilah porno media. Berikut adalah varian-varian konsep pornografi kontemporer. Pornografi mengacu pada gambar, foto, atau video yang vulgar dan menunjukkan bagian tubuh manusia atau alat kelamin untuk merangsang seksual. Yang pertama, pornografi, yaitu mengacu pada gambar, foto, atau video yang vulgar dan menonjolkan bagian tubuh manusia atau alat kelamin untuk merangsang seksual. Dan yang kedua, porno teks merupakan tulisan atau cerita porno yang mendetailkan secara narasi. Tujuannya adalah menciptakan teater pikiran yang membangkitkan fantasi seksual pembaca. Selanjutnya yang ketiga, porno suara. Suara atau ucapan yang berisi rayuan atau deskripsi seksual, baik halus maupun vulgar, yang dapat merangsang pendengarnya. Yang keempat, porno aksi. Gerakan lisan tubuh untuk menonjolkan bagian tubuh tertentu yang disengaja maupun tidak disengaja untuk memancing nafsu seksual. Yang kelima, porno media. Gabungan berbagai varian pornografi. Porno media adalah konsep yang menggabungkan keempat varian di atas dalam satu media. Selanjutnya, poin yang ketiga, pengaruh porno media. Kritik terhadap pornografi. Pornografi berkembang dalam berbagai bentuk dan dipengaruhi perubahan sosial yang cepat, menyebabkan perbedaan sikap dan perilaku. Pornografi terkait budaya seni, ekonomi, dan politik dengan perbedaan utama, di antaranya pornografi eksploitasi seksual dan erotis seni. Penyebaran pornografi melalui media massa meliputi yang pertama,
institusionalisasi, yaitu pornografi menjadi bagian dari masyarakat. Yang kedua, internasionalisasi, yaitu individu terbiasa dengan mengidentifikasi dirinya dengan pornografi. Yang ketiga, objektifikasi, yaitu pornografi dianggap sebagai komoditas kapitalis yang menguntungkan. Selanjutnya, poin yang ketiga, kekerasan perempuan di media massa. Yang pertama, citra kekerasan perempuan. Media massa sering menggambarkan perempuan dengan stereotip yang merugikan, seperti menampilkan mereka sebagai objek kecantikan dan seks untuk kepentingan komersial. Perempuan sering diposisikan subordinat atau pelengkap, meskipun kadang tampak kuat. Tetap dalam dunia laki-laki, iklan memperkuat citra perempuan harus cantik, pandai mengurus rumah, atau sebagai pemuas, meski ini memicu protes. Selanjutnya yang kedua, kekuasaan laki-laki atas perempuan. Ciptaan kapitalisme, media cenderung mendominasi ruang publik laki-laki, terutama dalam memberitakan politik dan militer, sehingga isu perempuan kurang dapat perhatian. Selain itu, teknologi seperti ponsel bisa menjadikan salah guna sebagai media kekerasan sosial, misalnya untuk penipuan dan perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Syifa, NIM 302240039, akan melanjutkan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang keempat, ada kekerasan dan sadisme. Nah, tidak hanya itu, media massa juga kerap kali menampilkan kekerasan dan sadisme secara berlebihan. Nah, seperti ada di film, sinetron, berita kriminal, bahkan iklan, kadang juga itu memuat adegan yang penuh kekerasan. Nah, walaupun diklaim sebagai representasi realitas, tayangan tersebut kan justru menormalisasi kekerasan di masyarakat. Anak-anak dan juga remaja yang sering terpapar tayangan ini juga berpotensi meniru perilaku agresif, sehingga media itu tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga ikut membentuk perilaku sosial yang menyimpang. Nah, materi selanjutnya ada yang kelima, yaitu pembunuhan karakter atau karakter assassination. Nah, fenomena lain yang muncul adalah pembunuhan karakter atau karakter assassination. Media itu kerap digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan citra seseorang atau kelompok melalui framing negatif, gosip, atau pemberitaan yang tidak berimbang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya reputasi seseorang yang dapat hancur hanya karena opini publik yang terbentuk dan pemberitaan sepihak. Nah, masalah ini sering muncul juga dalam ranah politik, sosial, dan bahkan kehidupan selebritas, di mana media itu lebih mengutamakan sensasi daripada fakta objektif. Nah, materi selanjutnya ada yang keenam, yaitu tayangan dan pemberitaan yang tidak bermutu. Nah, selain itu, muncul juga persoalan mengenai tayangan yang tidak bermutu. Nah, media-media itu demi mengejar rating dan keuntungan iklan itu banyak juga menyediakan atau menyajikan acara yang dangkal, sensasional, dan tidak mendidik, sehingga fungsi dari edukatif media pun terabaikan. Nah, masyarakat kan justru mengonsumsi hiburan yang murahan, yang memperlemah daya pikir kritis mereka. Nah, dalam jangka panjang, hal ini juga akan menurunkan kualitas pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap persoalan-persoalan penting. Materi selanjutnya yaitu ada 7. Yang ketujuh yaitu penggunaan telepon genggam yang mencemaskan. Nah, perkembangan teknologi komunikasi itu juga memunculkan masalah baru terkait penggunaan telepon genggam yang mencemaskan. Nah, melalui handphone, masyarakat ini juga kan dapat mengakses berbagai konten negatif juga, itu seperti pornografi, penjudian online, hingga penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, fenomena-fenomena ini muncul kan, itu menunjukkan bahwa masalah sosial tidak hanya muncul pada media konvensional seperti televisi dan koran juga, tapi juga berkembang pada media digital. Nah, masalah lain yang cukup mencemaskan dari penggunaan handphone itu adalah yang pertama tuh masalah lingkungan. Masalah lingkungan apa? Ya, karena kan produksi handphone murah dengan masa pakai singkat itu membuat jumlahnya meningkat tajam dan berpotensi menjadi limbah.
berbahaya kan, limbah berbahaya gitu. Nah di Indonesia kan juga selain limbah lokal juga masuk handphone bekas dari Singapura dan juga Malaysia dengan masa pakai hanya sekitar 1 tahun. Nah yang kedua ada disfungsi sosial. Nah handphone itu juga sering disalahgunakan, misalnya untuk apa? Untuk pemicu bom, nah teror melalui SMS, penipuan, perampokan, hingga praktik asusila. Teknologi ini juga dipakai dalam aktivitas perselingkuhan, kecurangan akademik, menyontek, joki, ujian, hingga dunia prostitusi yang kini lebih mudah melakukan penawaran jasa. Nah, sindikat kriminal pun memanfaatkan handphone untuk menjalankan kejahatan. Selanjutnya, ada dampak negatif penggunaan telepon genggam yang mencemaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu keselamatan lalu lintas. Nah, penggunaan handphone itu saat berkendara itu kan mengurangi konsentrasi dan keterampilan pengemudi, sering menyebabkan kecelakaan juga. Nah di negara lain hal ini tuh juga melanggar hukum loh, tapi di Indonesia kan sudah dianggap biasa. Yang kedua ada mengganggu forum dan ibadah. Nah handphone tuh sering mengganggu rapat, majelis taklim, proses belajar, bahkan suasana ibadah, karena peserta itu tetap menerima atau ber-SMS di tengah kegiatan. Nah yang selanjutnya ada penyalahgunaan sosial. Nah handphone ini juga digunakan untuk menipu, menghasut, menfitnah, meneror, bahkan untuk perselingkuhan melalui SMS. Komunikasi bisa berlangsung intens hingga menimbulkan romantisme semu yang berpotensi merusak hubungan rumah tangga. Nah, yang selanjutnya ada nomor 8 yaitu penggunaan telepon untuk menipu dan porno suara. Nah, di slide sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyalahgunaan HP atau penggunaan HP secara berlebihan sehingga mencemaskan tadi kan ada menggunakan ponsel saat berkendara, mengganggu forum publik, menjadi alat penipuan, teror, atau fitnah, dan juga menjadi sarana perselingkuhan. Nah, selanjutnya juga penggunaan telepon itu bisa digunakan sebagai porno suara ya. Karena telepon itu kan bisa digunakan untuk menjual jasa porno suara, di mana rayuan seksual ditawarkan melalui telepon, dan ini kan menjadi sebuah masalah sosial karena menyebarkan pornografi. Nah selanjutnya juga penggunaan telepon ini digunakan sebagai penipu. Nah para penipu itu juga menggunakan jaringan telepon, internet, dan ATM untuk membobol rekening bank, seperti itu. Nah selanjutnya yang nomor 9 itu ada runtuhnya media cetak. Nah dalam 5 tahun terakhir media cetak itu menghadapi ancaman besar dari media online. Banyak media cetak besar di negara maju itu telah gulung tikar dan berlari ke edisi online, seperti Chicago Tribune dan juga Seattle Post Intelligencer. Nah fenomena ini disebabkan apa? Disebabkan oleh peningkatan audiens televisi dan internet, blogger dan citizen online journalism yang berkembang pesat juga menjadi pemicu utama pergeseran audiens dari yang awalnya media cetak ke media elektronik. Nah, dari berbagai penjelasan di atas kan juga dapat dipahami bahwa masalah-masalah sosial dalam media massa itu terjadi karena media sering itu mengutamakan kepentingan atau keuntungan komersial dan hiburan daripada fungsi edukasi dan tanggung jawab sosial. Nah, media itu tidak netral. Ini juga dapat menjadi alat konstruksi sosial yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan juga bertindak masyarakatnya itu. Nah, oleh karena itu diperlukan juga kontrol sosial baik dari negara melalui regulasi ataupun dari masyarakat melalui sikap kritis agar media itu tetap berada pada jalurnya sebagai sarana informasi yang sehat, mendidik, dan bermanfaat. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 9 yaitu masalah sosial dan media massa tadi. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.